Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Zhan Peng memikirkan putra kedua Zhan Zutian dan putra tertua Zhan Zuyun, yang meninggal di tangan satu orang, satu demi satu. Dia sangat marah sehingga wajahnya berubah ungu dan fitur wajahnya berubah. Patriark, kamu harus menjaga kesehatanmu. Zhan De buru-buru berdiri untuk membantu Zhan Peng. Itu menyakiti tubuhmu, ucap Zhan De. Zhan Peng memuntahkan seteguk darah lagi, matanya merah. Putraku, dua telah mati, bisakah aku tidak marah, ucap Zhan Peng. Setelah berbicara, Zhan Peng berteriak pada Zhan Zi di tanah, sampah tidak berguna, katakan padaku, apa yang terjadi denganmu di sini, bagaimana Yunerku bisa mati, ucap Zhan Peng. Zhan Zi tetap diam dan memberitahu Zhan Peng apa yang terjadi. Ketika Zhan Peng mendengar, waktu mundur, dia tiba-tiba teringat mantan tuannya, Hongmeng Supreme. Segera, wajahnya pucat, dan dia ketakutan dengan keringat dingin. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Tuan Tertinggi Si Yuan telah menyimpulkannya, dan setelah mengetahui bahwa Tuan Tertinggi Hongmeng adalah abadi, dia telah mati. Pembunuhnya pasti menggunakan tipuan, atau pembunuh adalah kualifikasi atribut waktu yang menyebabkan hal yang sama sepertinya waktu berjalan mundur. Ya, pasti seperti ini, ucap Zhan Peng. Melihat Zhan Peng yang sangat ketakutan, Zhan De setuju, Patriark, kamu benar, Hongmeng Supreme sudah mati, dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menggunakan kembalinya waktu, ucap Zhan De. Setelah berbicara, Zhan De buru-buru mengirim transmisi suara Zhan Zi, lihat, kamu menakuti Patriark. Hal terakhir yang ingin didengar Patriark adalah apa saja tentang Hongmeng Supreme. Cepat minta maaf, ucap Zhan De. Zhan Zi mendengar kata-kata itu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Patriark, mungkin bawahan saya salah membacanya saat itu. Maaf, bawahan saya gagal melindungi tuan muda tertua, dan bawahan pantas mati, ucap Zhan Zi. Zhan Peng mengulurkan jari dan menunjuk Zhan Zi dengan marah, jika aku tidak melihat pamanmu, Patriark ini benar-benar ingin menebasmu sampai mati. Kamu adalah orang dewa suci kelas 5, tidak hanya gagal menghentikan binatang surgawi kelas 6 Kunpeng, tetapi juga membiarkan binatang buas itu membawa si pembunuh untuk membunuh anakku, dan melarikan diri. Sampai sekarang, pemilik keluarga bahkan tidak tahu seperti apa pembunuhnya, jadi aku benar-benar kesal, ucap Zhan Peng. Pada saat ini, Zhan Zi berkata, Patriark, bawahan ini punya rencana, mungkin kita bisa menangkap si pembunuh, ucap Zhan Zi. Bicaralah, ucap Zhan Peng berkata dengan sungguh-sungguh. Zhan Zi masih berlutut, pergi ke Kunpeng Tianhai, tangkap semua Kunpeng, dan paksa Kunpeng yang bersama si pembunuh muncul, agar si pembunuh dapat ditemukan, ucap Zhan Zi. Setelah mendengar ini, Zhan Peng sangat marah. Keluar dari sini, aku tidak ingin melakukannya sekarang, aku melihatmu seperti orang idiot, ucap Zhan Peng. Zhan Zi bangun dengan tergesa-gesa, kakinya lemas karena ketakutan, dan meninggalkan aula. Patriark, apa yang dikatakan Zier masuk akal, ucap Zhan De berkata dengan hati-hati. Zhan Peng menarik napas dalam-dalam dan berkata, kali ini, saya mengikuti Raja Dewa Tertinggi untuk melakukan ekspedisi, dan menghadapi pengepungan 12 Jenderal Iblis bersayap dari luar wilayah itu, dan hampir mati di Huangquan. Kecepatan Raja Iblis bersayap 12 benar-benar menakutkan. Di alam semesta kita, hanya kecepatan klan 6 Kunpeng yang bisa menandinginya. Jadi Lingxia Tianzun ingin memenangkan klan 6 Kunpeng setia padanya, dan berurusan dengan Raja Iblis bersayap 12 di luar wilayah. Tapi klan 6 Kunpeng, sejak zaman kuno, untuk bersumpah setia kepada Hongmeng Supreme, akan lebih sulit untuk memenangkannya, jika saat ini, karena putraku, aku pergi ke klan Kunpeng untuk membesarkan seorang guru dan meminta kesalahan, itu pasti akan mempengaruhi Tuan Tianzun untuk memenangkan 6 klan. Juga, kita tidak bisa pergi ke Kunpeng Tianhai sekarang. Tuan dari 6 klan Kunpeng begitu kuat, bahkan makhluk tertinggi Chaos dan makhluk tertinggi Si Yuam harus kagum pada 3 poin. Kita akan pergi, lalu, jika kita tidak bisa melakukannya dengan benar, kita akan membuat marah pihak lain, dan pihak lain akan menghancurkan kita. Kamu harus tahu bahwa Kunpeng 6 klan tidak mudah dipusingkan, ucap Zhan Feng. Mendengar ini, Zhan De mengangguk dan berkata, yang bersumpah setia kepada Hongmeng Supreme, lalu mengapa, keduanya Supreme tidak menebangnya, ucap Zhan De.
Zan Peng menghela nafas, kamu tidak tahu bahwa darah 6 klan Kunpeng dapat membuka hubungan antara Heart of Asal, hati Si Yuam, dan hati Hongmeng. Dengan cara ini, hati tiga dewa utama dapat melepaskan kekuatan besar untuk mencegah kehancuran alam semesta. Oleh karena itu, inilah alasan sebenarnya mengapa dua tertinggi, Lingxia Tianzun tidak memerintahkan pembunuhan Kunpeng. Oke, masalah ini terlalu jauh, jangan menyebutkannya. Hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk menemukan pembunuhnya, ucap Zan Peng. Pada saat ini, Zan De sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, Patriark, budak tua panggil Zier, ada beberapa hal, minta dia untuk mengkonfirmasi, ucap Zan De. Kemudian, Zan De memanggil Zan Zi dan bertanya, karena pembunuhnya bertopeng, apakah Anda ingat suara dan matanya, ucap Zan De. Paman, keponakan ingat, Zan Zi menegaskan, selama aku bertemu dengannya, hanya dengan suara dan matanya, keponakan dapat menilai bahwa dia adalah pembunuhnya, ucap Zan Zi. Oke, bagus sekali, ucap Zan De. Setelah Zan De mencibir, dia berbalik ke arahan Zan Peng membungkuk dan berkata, Patriark, Lingxia Tianzun mendapat perintah, di alam Dewa Hongmeng, kecuali Raja Dewa, keturunan bangsawan, dan pelayan, siapapun yang dipromosikan menjadi dewa harus bergabung dengan tentara, kita bisa mulai dari sini, ucap Zan De. Iya, saya sangat bingung, bagaimana saya bisa melupakan ini, mata Zan Peng menunjukkan sedikit kedinginan, menatap Zan Zi dan memerintahkan, Patriark ini akan pergi ke Lord Lingxia Tianzun, dan biarkan Lingxia Tianzun, menunjukkan surat perintah penggeledahan. Ketika surat perintah penggeledahan ada di tangan, saya akan mengirim orang yang kuat untuk melindungi Anda, segera meninggalkan keluarga, dan atas nama saya, pergi ke bangsawan lain untuk memeriksa personel satu persatu. Bangsawan dan istana para dewa, dan itu diperkirakan akan memakan waktu 100 tahun untuk waktu yang lama. Jangan katakan 100 tahun, bahkan jika itu membutuhkan 1000 tahun, si pembunuh tidak akan bisa maju dari dewa manusia tingkat 6 ke dewa tingkat pertama. Setelah 100 tahun, jika pembunuhnya tidak ditemukan, maka Anda akan kembali untuk mundur dan berlatih. Untuk amannya, 500 tahun, setelah itu, Anda pergi ke kota ilahi Hongmeng untuk memeriksa satu persatu. Lihat orang-orang yang pergi untuk bergabung dengan tentara satu persatu. Dengan cara ini, pembunuhnya pasti bisa ditemukan, tapi itu hanya masalah waktu, ucap Zan Peng. Setelah beberapa saat, Zan Peng terbang keluar dari kota Raja Dewa tertinggi, dan dengan kecepatan Raja Dewa kelas 2, dia tiba di kota Dewa Hongmeng hanya setengah tahun kemudian. Setelah mendengar tentang pengalaman Zan Peng, Tianzun Lingxia langsung setuju, surat perintah penggeledahan telah dikeluarkan. Alasan mengapa Lingxia Tianzun setuju begitu saja adalah wajar karena dulunya adalah tempat persembunyian Hongmeng Supreme yang disediakan oleh Zan Peng. Setelah Zan Peng memperoleh surat perintah penggeledahan, butuh setengah tahun lagi untuk kembali ke kota Raja Dewa tertinggi Zanfu. Kemudian, Zan Peng memindahkan 2 orang suci tingkat 9 dari tentara untuk melindungi Zan Zi dari kota Raja Dewa tertinggi, dan mulai bersiap untuk melakukan pencarian di alam Dewa Hongmeng, di semua istana dan bangsawan. Pada saat yang sama, di alam Dewa Hongmeng, di pegunungan selatan, ada gunung suci kuno, yaitu Gunung Suci Qingyang. Di aliran gunung di bawah Gunung Suci, di mana hijau subur berada menetes dan esensi ilahi tetap ada Danau Bibo dengan radius 100.000 abadi, yaitu Danau Suci Qingyang. Danau ini ada 3, itu tidak diketahui ribuan tahun yang lalu, tetapi sejak itu, seseorang secara tidak sengaja menemukan susunan teleportasi kuno di dasar danau, sampai ditemukan bahwa salah satu ujung susunan teleportasi adalah alam dewa kuno yang luas. Qingyang Shenhu sejak itu menjadi terkenal dengan 3 alam dewa utama. Di Danau Yangshen, ada cerita lain tentang gua-gua yang tersebar di seluruh Hongmeng alam dewa. Dalam 30.000 tahun terakhir, ada banyak orang yang datang untuk mengalami perburuan harta karun. Oleh karena itu, di pegunungan di belakang Gunung Qingyang, dalam 30.000 tahun terakhir, pasar persegi secara bertahap terbentuk, yaitu kota Qingyangfang. Bangunan-bangunan di kota Qingyangfang cukup megah, dengan penginapan, restoran, dan toko yang menjual barang di mana-mana. Mereka yang pergi ke Dewa Kuno untuk menemukan harta karun bisa pergi ke Fangxi, dijual ke toko dengan harga tinggi, atau diperdagangkan sendiri untuk ditukar dengan saling membutuhkan. Karena kota Qingyangfang relatif dekat dengan kota Raja Dewa Rubah, kota itu dijaga oleh pasukan klan Dewa Rubah. Raja Dewa Rubah Salju memiliki perintah, tidak peduli siapa itu, setelah memasuki pasar,
tidak ada perkelahian pribadi yang diizinkan, dan mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa meninggalkan kota dan bertarung di pegunungan. Malam tiba. Wosh! Pada saat ini, 2 balok putih dan 1 balok emas memotong langit dan berubah menjadi pria dan wanita di puncak gunung ilahi Qingyang. Pria muda berjubah putih itu secara alami adalah Tan Yun. Gadis dengan rok emas adalah Jinglu. Dalam perjalanan ke sini, Jinglu memberitahu Tan Yun bahwa pasukan Suehu Protoss ditempatkan di Fangxi. Tan Yun berhenti di puncak, melihat ke belakang dan menatap kota Qingyang Fang, yang seperti kota raksasa di antara pegunungan, dan ada kebencian yang kuat di bintang-bintang. Karena Patriark Klan Dewa Rubah Salju, yang juga merupakan Raja Dewa Rubah Salju saat ini, juga mengkhianati Tan Yun di masa lalu. Dan Raja Dewa Rubah atau Suehu, setelah kematiannya di masa lalu, memimpin pasukan klan Dewa Suehu untuk membantai bawahannya dengan pemberontak lainnya. Tan Yun menarik kembali pandangannya dan melihat ke langit malam di timur, yang merupakan arah dari kota Raja Dewa Rubah Salju. Mata Tan Yun haus darah dan dia berbisik pada dirinya sendiri, Dewa Raja Suehu, tunggu aku, suatu hari, aku akan membuat klan Dewa Suehumu dimusnahkan, ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun menarik napas lega dan menatap Jinglu ke samping, ayo pergi ke alam dewa kuno, ucap Tan Yun. Iya, Jinglu menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saudaraku, akan ada banyak dewa surgawi di dalamnya, dewa surgawi ini semuanya adalah tentara dewa, dan mereka akan pergi ke dewa-dewa utama, ketika mereka tidak dalam ekspedisi harta. Setelah masuk, kita berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Ada banyak orang kuat, ucap Jinglu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya mengerti, jika Anda dapat menanggungnya, Anda dapat menanggungnya. Jinglu, ayo pergi, ucap Tan Yun tersenyum kecil. Iya, Jinglu tersenyum, dan segera, keduanya melompat turun dari puncak, seperti 2 meteor, membawa 2 bunga air, terjun ke danau Qingyang Senhu, dan terbang menuju dasar danau. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan keduanya mencapai dasar danau. Jinglu membawa Tan Yun dan berenang melalui celah besar di dasar danau, dan akhirnya sampai di sebuah gua di dasar danau. Pintu masuk ke gua adalah puluhan ribu kaki besar, dan rumah gua bahkan lebih besar, yaitu 1 juta kaki besar. Di permukaan gua, ada formasi teleportasi. Hanya saja susunan teleportasi ini tidak diaspal dengan kristal darah ruang waktu, tetapi terdiri dari teks berbentuk aneh. Saudaraku, gigi Jinglu berubah lembut, dan suara yang menyenangkan terdengar. Kata-kata ini dikatakan hanya diketahui oleh dewa tertinggi Kaos, bahkan dewa tertinggi Siyuan. Kaos tertinggi 30.000 tahun yang lalu, dia melihat bahwa ini adalah arai teleportasi, dan dia memecahkannya, dan kemudian mengubahnya berdasarkan arai ini, sehingga orang dapat membuka arai teleportasi hanya dengan mengkonsumsi 100 keping batu giok yang luar biasa, ucap Jinglu. Iya, saya mengerti, ucap Tan Yun menjawab, dia melihat teks pada susunan teleportasi di bawah kakinya, dan secara bertahap mengerutkan kening. Melihat Tan Yun yang sangat khawatir, Jinglu berkata dengan lembut, saudaraku, ada apa denganmu, ucap Jinglu. Tan Yun berkata melalui transmisi suara, Xiao Lu, aku tidak tahu kenapa, aku menemukan bahwa aku tahu kata-kata ini, dan saya juga bisa melihat struktur susunan teleportasi, ucap Tan Yun. Apa? Mata indah Jinglu melebar, dan dia berkata dengan suara yang luar biasa, saudaraku, dikatakan bahwa susunan teleportasi ini adalah produk dari alam semesta terakhir, bagaimana caranya kamu tahu itu, ucap Jinglu. Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan transmisi suara, saya tidak hanya tahu, tapi, saya membaca kata-kata ini, saya tidak tahu mengapa, hati saya sedikit sedih dan sedih. Saya merasa sedih yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah kata-kata ini, seperti daging yang dipotong dari saya, sakit hati yang sama. Mengapa saya tahu kata-kata ini, dan mengapa saya merasakan kesedihan yang tidak dapat dijelaskan, ucap Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun mentransmisikan suara, sebuah suara mencibir datang dari luar gua, kalian berdua, apa kabar, ucap suara itu. Tan Yun dan Jinglu tiba-tiba melihat ke belakang, saya melihat 8 raksasa setinggi 100 kaki dan berjalan masuk. Raksasa Titan, ucap Tan Yun. Hati Tan Yun membeku, dan dia berkata melalui transmisi suara, Xiao Lu, aku tidak bisa melihat 8 orang kultivasi, dan 8 orang setidaknya adalah Dewa Surgawi kelas 7, atau apa itu, ucap Tan Yun. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa Jinglu memiliki mata emas,
seperti Suanyuan Rou, dapat melihat melalui kultivasi siapapun. Iya, Jinglu berkata dengan suara tanpa suara, Titan raksasa di kepala adalah Dewa Suci kelas 2. 7 orang yang tersisa semuanya adalah Dewa Surgawi kelas 9, saudaraku. Kita bukan lawan mereka, ucap Jinglu. Oke, saya mengerti. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Titan senior yang terhormat, apa perintah Anda, ucap Tan Yun. Pemimpin Titan berkata dengan arogan, jangan gugup, saya tidak mengingini kecantikan, dan tidak akan membunuhmu. Aku hanya sedikit ketat, serahkan semua batu giok ilahi di tubuhmu, dan kemudian nyawa kecilmu akan diselamatkan. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggerakkan kakiku dan menghancurkanmu, ucap Titan itu. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, junior ini akan memberimu batu giok ilahi, ucap Tan Yun. Tan Yun hendak mengeluarkan batu giok ilahi dari cincin abadi. Raksasa Titan mengulurkan tangan kanannya, berikan cincin abadi padamu, aku akan mendapatkannya sendiri, ucap Titan itu. Tan Yun mengerutkan kening, melepas cincin abadi, dan menyerahkannya kepada Titan. Para Titan melepaskan para dewa. Setelah melepaskan indera ilahi dan memasuki cincin abadi, matanya yang besar tiba-tiba menyala. Kamu bukan anak nakal, ada begitu banyak giok ilahi dan begitu banyak ular bumi, ucap Titan itu. Setelah berbicara, Titan raksasa mengendalikan semua dewa bumi di cincin abadi ular dan batu giok ilahi terbang keluar dan mendarat di telapak tangannya yang besar. Ular tanah ini mahal, saya akan dapat menjual banyak giok ilahi di pasar Fang di masa depan. Hahaha, Sang Titan berkata sambil tersenyum. Hal-hal lain, jika saya tidak tertarik, saya akan memberikannya kepadamu, ucap Titan itu. Dengan lambaian tangan kanannya, Titan raksasa melemparkan cincin abadi ke tanah. Segera, setelah berjalan melewati Tan Yun dengan 7 bawahannya, dia ingin menggunakan 100 keping giok ilahi berkualitas tinggi untuk membuka pembentukan teleportasi. Pada saat ini, wajah Tan Yun tenang, tetapi pada kenyataannya, hatinya membunuh. Sialan, kalian berdelapan tunggu aku, suatu hari aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melambai ke tanah cincin abadi naik ke udara dan menelannya di tangannya. Setelah Tan Yun mengenakan cincin abadi, dia melihat ke 8 raksasa Titan dengan ekspresi cemberut, dan berkata, senior, junior ini tidak dapat membuka formasi teleportasi tanpa giok ilahi di tubuhku, bisakah Anda membawa junior dan memasuki alam dewa kuno bersama, ucap Tan Yun. Raksasa Titan tiba-tiba tertawa, menatap Tan Yun, dan mencibir, hahaha kamu umat manusia rendahan, juga ingin naik dalam formasi teleportasi dengan wakil jenderal ini, ucap Titan-Titan itu. Setelah itu, sebuah suara laki-laki terdengar di benak Tan Yun. Lupakan saja, jangan membicarakannya lagi. Raksasa Titan ini ganas, mereka hanya perampok sialan, jika kamu mengatakannya lagi, kamu akan dibunuh tanpa ampun oleh mereka. Dari Titan, bernama Darbas, adalah seorang letnan di pasukan Titan, dan kita tidak boleh menyinggungnya, ucap suara lelaki itu. Tan Yun memandang Darbas dan berkata dengan hormat, junior akan pergi sekarang, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun menarik Jinglu, dia berbalik dan berjalan di luar gua. Titan Darbas memarahi bawahannya, mengilhami formasi teleportasi, dan meninggalkan gua. Pada saat ini, di luar gua, Tan Yun melihat seorang pemuda Dewa Surgawi kelas 6 yang sederhana dan jujur sedang menatapnya. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, senior terima kasih karena telah mengingatkanku, ucap Tan Yun. Pemuda itu menangkupkan tangannya dan berkata, kamu tidak harus sopan, itu hanya masalah mengangkat tangan, Anda tidak memiliki giok ilahi, saya memilikinya, Anda dapat mengikuti saya ke alam ilahi kuno, ucap pemuda itu. Terima kasih banyak, Tan Yun tersenyum dan berkata, saudaraku, Anda juga tentara dewa, ucap Tan Yun. Baiklah, pemuda itu berkata, bosku, komandanku adalah Raja Dewa Bo Cheng yang terkenal, ucap pemuda itu. Raja Dewa Bai Cheng, ucap Tan Yun bingung. Dia ingat bahwa hanya ada satu Raja Dewa bernama Bai, dan itu adalah Bai Zongyong, yang mengkhianatinya di masa lalu. Tan Yun berkata pelan, saudara Bai, saya baru saja naik ke alam dewa belum lama ini, dan saya tidak tahu banyak tentang alam dewa Hongmeng. Saya dengar sebelumnya bahwa tidak hanya ada satu Raja Dewa bernama Bai Zongyong, ucap Tan Yun. Mendengar 3 kata, Bai Zongyong,
mata Bai Su bersinar dengan kesedihan yang tak terlihat, dan dia berkata, orang tuanya sudah lama meninggal di alam semesta ekstrateritorial. Bai Chengshen Wang yang sekarang, dia adalah cucu lelaki tuanya, ucap Bai Su. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, kamu pantas mendapatkannya, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Oke, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, saudara Jing, biarkan aku membawamu masuk, ucap Bai Su. Pada saat ini, Bos Su tersenyum. Oke, terima kasih banyak, aku pasti akan membalas bantuanmu hari ini, ucap Tan Yun dengan kepalan tangan. Bos Su melambaikan tangannya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, ucap Bos Su. Kemudian, ketika cincin ilahi Bos Su berkedip, 100 keping giok ilahi berkualitas tinggi terbang keluar dan menembak dengan mantap ke mata susunan teleportasi. Bas! Saat 100 keping giok ilahi berkualitas tinggi tertanam di mata formasi, tiba-tiba, ruang itu sering bergetar di gua besar. Saat berikutnya, Tan Yun dan ketiganya menghilang begitu saja. Segera, pemandangan di depan mata Tan Yun berubah, dan dia mendapati dirinya berdiri di atas rumput. Melihat keluar, ada sebuah danau di depan rumput, dan di seberang danau adalah sebuah kota. Hanya gerbang kota, setinggi 1 juta kaki. Tan Yun menatap gerbang kota, sedikit linglung, entah kenapa, kesedihan samar memenuhi hatinya lagi. Dia memandang padang rumput dengan bunga-bunga mekar di sekelilingnya, tepi danau di bawah langit biru, dan kota raksasa kuno di seberang danau. Melihat rumput dan pepohonan di bidang penglihatannya, dia menjadi semakin akrab, seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya. Tapi Tan Yun sangat jelas bahwa dia tidak pernah berada di masa depan. Saudara Jing, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Kita akan bertemu lagi nanti, Bo Su mengepalkan tangannya dan berkata, aku harap kamu dapat menemukan harta surga dan bumi, ucap Bo Su. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih saudara Bo, giok ilahi akan dikembalikan di masa depan, ucap Tan Yun. Setelah itu, Bo Su tersenyum, dan setelah meninggalkan 100 keping giok ilahi yang luar biasa untuk Tan Yun, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kota. Suamiku, ada apa denganmu? Pada saat ini, suara khawatir Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Meskipun Sen Subing berada di menara Lingqiao di telinga Tan Yun, dia, para gadis dan binatang dapat mengintip keluar, secara alami, mereka bisa melihat kesedihan yang tidak disembunyikan di mata Tan Yun. Tan Yun mengirim transmisi suara ke Sen Subing, Subing, saya tidak tahu mengapa, ketika saya melihat tempat ini, saya merasa sangat sedih. Sepertinya saya tahu bahwa setiap rumput dan pohon di sini tahu segalanya di kota kuno. Tan Yun melihat sebaris tulisan aneh di gerbang kota, dan berkata, kota ini disebut kota Dewa Kuno Abadi, ucap Tan Yun. Dewa Kuno Abadi, Sen Subing berkata, suamiku, aku belum pernah mendengarnya, itu, ucap Subing. Pada saat ini, Subing tenggelam di menara, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata melalui transmisi suara, suamiku, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda telah melihatnya di klasik, dengan 2 kehancuran besar dari alam semesta, di antara miliaran ras, ada 4 ras utama, memiliki kemungkinan alam semesta dihancurkan tanpa mati. Kau bilang saat itu, tipe pertama adalah klan raksasa undead. Tipe kedua adalah klan surgawi Yingying. Tipe ketiga adalah protos kuno berurat 7 milik muridmu. Ada yang terakhir, karena klasik yang rusak, Anda tidak dapat mengetahui ras keempat, mungkinkah yang terakhir ini adalah protos kuno yang abadi. Dan juga, Sun Xuanqi, yang tertua dari Primal Chaos, mengapa sama dengan Anda, apakah Anda mengenali tulisan tangan dari Immortal Ancient Protoss, ucap Subing. Sen Subing muncul dari udara di depan Tan Yun, matanya melebar dan dia menatap Tan Yun, suamiku, ayah Suan Yuanru, dia menyimpulkan kamu di masa lalu, mengatakan bahwa kamu adalah Hong Meng, dan bukan kehidupan pertama ketika kamu menjadi yang tertinggi. Merasa begitu akrab di sini, dan inilah peninggalan yang tersisa dari bencana kosmos terakhir, mungkinkah? Mungkinkah identitas sejati Anda adalah dewa kuno yang abadi, ucap Subing. Tan Yun alis berkerut, ada kemungkinan, mari kita pergi dulu dan lihat apakah itu bisa membangkitkan ingatanku. Mengenai mengapa Chaos Supreme tahu, tulisan tangan Immortal Ancient Protoss, aku akan bertanya padanya secara pribadi suatu hari nanti, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun dengan lembut memeluk Sen Subing, merasa penuh kasih sayang dan merasa khawatir, kamu terlalu cantik, tidak aman di luar, kamu harus memasuki menara Lingqiao dulu, ucap Tan Yun.
Baiklah, Sen Subing mengangguk, memandang Jinglu, dan mendesak, lindungi saudaramu, ucap Subing. Jangan khawatir, kakak ipar, aku akan melakukannya, ucap Jinglu tersenyum. Setelah itu, Sen Subing berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke menara Ling Qiao di telinga Tan Yun. Tan Yun memandang kota kuno keabadian, mengambil napas dalam-dalam, dan berpikir dalam hati, jika saya benar-benar anggota Protos kuno abadi, bukankah saya akan menjadi Clay yang sama dengan Di yang berada di jurang yang melahap jiwa di alam abadi 9 surga Hongmeng, wanita raksasa di peti mati raksasa, ucap Tan Yun. Tan Yun bingung, dan kemudian bersama Jinglu pergi dan terbang menuju gerbang kota sambil bertanya, Jinglu, apakah kamu akrab dengan kota kuno abadi ini, ucap Tan Yun. Iya, aku sudah beberapa kali ke sini, dan aku mungkin tahu strukturnya, ucap Jinglu menjawab. Tan Yun berkata, jika saya tidak salah, kota kuno keabadian cukup luas, mencapai 9 triliun abadi. Di kota kuno keabadian, seperempat adalah pegunungan dan seperempat adalah hutan abadi. Seperempat adalah danau dan sungai, dan bagian yang tersisa adalah bangunan, kan, ucap Tan Yun. Jinglu memandang Tan Yun dengan tidak percaya dan sering mengangguk, saudaraku, kamu benar, ucap Jinglu. Tan Yun berkata lagi, di pusat kota kuno keabadian, ada sebuah mansion bernama Immortal Gods Mansion kan, mansion ini menempati area seluas ratusan juta immortals, dan megah serta sederhana kan, ucap Tan Yun. Saudaraku, memang ada sebuah rumah besar di pusat kota kuno keabadian, seluas 130 juta sen, orang-orang Protos cukup besar. Adapun rumah besar ini, apakah itu adalah Immortal Divine Mansion, saya tidak tahu, karena tidak ada yang tahu tulisan tangan di mansion. Oh ya, saudara, di mansion ini, ada di sebuah kuil kuno, larangan dipasang, dan bahkan keduanya makhluk tertinggi tidak melanggar larangan pada saat itu, ucap Jinglu. Mendengar ini, Tan Yun berkata, ayo pergi ke kuil kuno yang kamu sebutkan dulu, ucap Tan Yun. Dalam 6 bulan ke depan, Tan Yun dan Jinglu, di kota kuno keabadian, sampai ke mansion di tengah kota, terbang menjauh. Karena ukuran kota yang besar, Tan Yun tidak bertemu orang lain di jalan. Saat terbang menuju mansion, Tan Yun melihat bangunan setinggi puluhan meter dan ratusan ribu meter, dan dia samar-samar memikirkan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Malam tiba, Tan Yun dan Jinglu tiba di depan sebuah mansion megah di pusat kota. Tan Yun menatap 4 kata aneh pada plakat di gerbang mansion, pupil matanya mengecil, dan dia menemukan 4 jejak. Tan Yun meninggalkan sebuah kalimat, dia melangkah ke gerbang besar mansion selangkah demi selangkah, dan yang menarik perhatiannya adalah kompleks mansion yang ditumbuhi tanaman. Saudaraku, aku akan membawamu ke kuil kuno dengan batasan, ucap Jinglu. Setelah Jinglu berkata, dia membawa Tan Yun dan melewati mansion yang megah namun sunyi saat ini. Tan Yun mengikuti Jinglu dan terbang di atas pavilion, dan tiba-tiba berkata, lu kecil, tunggu, ucap Tan Yun. Ketika Jinglu mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa Tan Yun tergantung di langit di depan sebuah monumen yang setinggi 1 juta kaki. Prasasti itu berdiri di sebuah danau kecil, dan tidak ada yang istimewa darinya kecuali bahwa itu sama megahnya dengan gunung. Saudaraku, ada apa? Tanya Jinglu. Tan Yun berkata melalui transmisi suara, monumen ini tampaknya disebut prasasti Dewa Zenfu, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun terbang di atas danau dan menggantung di depan prasasti dewa. Segera, kekuatan suci mengangkat lapisan debu, ketika debu di permukaan tablet dihilangkan, kata-kata, tablet Dewa Zenfu, kata-kata para dewa kuno abadi, ditulis di tablet. Pada saat ini, tangan kanan Tan Yun secara naluriah menelusuri lintasan misterius, dan kemudian dia mendorong ke arah monumen Dewa Zenfu di udara. Segera, kekuatan orang dan Dewa Hongmeng mengalir ke monumen Zenfu. Bas! Dalam sekejap, langit melonjak, dan seberkas cahaya setebal puluhan ribu meter naik ke langit dari monumen Dewa Zenfu. Seluruh istana abadi. Namun, formasi besar protektorat istana ilahi abadi dibuka. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, mata indah Jinglu penuh dengan keterkejutan. Di sisi lain, ekspresi Tan Yun menjadi semakin bingung. Tan Yun memeras otaknya untuk memikirkannya, tetapi dia masih tidak dapat mengingat-ingatan apapun tentang istana Dewa Abadi. Tan Yun melepaskan kesadarannya dan menyelimuti seluruh mansion. Setelah menemukan bahwa mansion itu kosong,
dia kembali menatap Jinglu dan berkata, "Pergi, ayo pergi ke kuil kuno yang kamu sebutkan," ucap Tan Yun. Baiklah, Jinglu mengambil Tan Yun jalan ke mansion. Dia terbang jauh ke kedalaman, dan setelah beberapa saat, dia sampai di luar istana kuno dengan ketinggian 100.000 kaki di belakang mansion. "Saudaraku, itu di sini," ucap Jinglu menunjuk ke kuil kuno berlantai 3 di depannya. Tan Yun mengangguk, dan setelah mengungkapkan pemahamannya, dia menyapu tangga besar dan berdiri di depan gerbang lantai pertama. Tan Yun memejamkan mata, melepaskan kesadarannya, menyelimuti pintu kuil, dan mulai mengamati larangan pola protos kuno abadi di pintu kuil. Setelah beberapa saat, Tan Yun menutup matanya, dan dengan tangan dari dadanya, dia dengan cepat menari lintasan misterius dan tak terduga, dan kemudian mendorong tangannya ke pintu aula. Bang! Boom! Dengan dentuman keras, kemudian, pintu kuil yang telah disegel selama ribuan tahun, perlahan terbuka dengan semburan debu. Di luar aula, ketika Tan Yun melihat dengan jelas pemandangan di dalam aula, dia hanya bisa sedikit terkejut. Dan hal yang sama berlaku untuk Jinglu di belakangnya. Melihat keduanya, mereka melihat bahwa aula di lantai pertama ditutupi dengan sutra merah cerah dan satin, dan dindingnya ditutupi dengan kata, "Hai," dari protos kuno yang abadi. Sama seperti saat mereka menikah. Tan Yun mengerutkan kening, dan ketika dia melangkah ke aula, tiba-tiba, di depan Tan Yun, seorang lelaki tua yang halus muncul. Tan Yun tahu bahwa lelaki tua itu sudah mati, dan ini hanyalah sisa dari jiwanya yang akan segera menghilang. "Budak tua ini bertemu dengan paman," ucap pria tua itu berlutut di atas tubuhnya yang seperti gunung menghadap Tan Yun. "Apa, paman?" ucap Tan Yun tercengang. Orang tua itu bersujud dan tersedak. Ketika pintu istana terbuka, budak tua itu tahu bahwa Andalah yang kembali. Karena di seluruh alam semesta, satu-satunya orang yang dapat membuka pintu istana ini adalah Anda dan Tuan Abadi. Setelah Anda meninggal, Dewa Abadi saya menyesal bahwa dia tidak setuju untuk menikahi Anda, jadi Dewa Abadi memegang mayat Anda dan menyelesaikan pernikahan sebagai saksi dari semua Dewa kuno abadi kami. Dia percaya bahwa suatu hari Anda akan bereinkarnasi dan kembali, jadi ketika alam semesta dihancurkan, Dewa yang abadi akan menyegel sisa jiwa budak lama di sini, untuk melindungi budak tua dan membiarkan orang tua ini menunggu hari Anda kembali. Tuan Abadi meminta budak tua ini untuk memberitahu Anda bahwa dia benar-benar mencintaimu, lebih dari dia mencintai dirinya sendiri, ucap lelaki tua itu. Berbicara tentang ini, sosok lelaki tua itu menjadi semakin ilusi, seolah-olah dia akan setiap saat menghilang. Lalu, setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.